Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022. Jadi ini untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Untuk analisa saham perbankan ya, terutama yang bank besar, big caps, buku 4 ya, dan satu bank digital yang terbesar ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBRI. Jadi sekarang BBRI kalau kita perhatikan di sini terakhir sudah saya gambarkan ya, 4750 sudah breakout ke atas. Jadi sayangnya minggu lalu dia penutupan ditutup di bawahnya 4750 ya, seperti itu untuk BBRI. Jadi yang mengikuti saya dari awal harusnya sih sudah pasang trailing stop di 4750 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 4750, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Bukan berarti jelek, enggak ya, karena kalau prinsipnya Anda trading ya, kalau berdasarkan support dan resistance, kalau dia gagal bertahan di atas 4750 memang dia resiko akan testing lagi area support berikutnya di bawahnya di 4460-an ya. Jadi sebelumnya dia kan swing high di sini 4460, dia berhasil breakout ya, kemudian dia tembus lagi ke atas 4750. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 4750 lebih baik kurangi posisi atau jual dulu ya. Nah, kenapa harus jual dulu? Karena kalau dia turun lagi kita bisa potensial buy on weakness di 4460 atau 4340 ya. Atau kalau misalnya dia minggu ini dia lanjut lagi naik ke atas ya, kalau dia berhasil naik ke atas 4750 kita barusan buyback ya. Kalau yang mau buyback atau yang belum punya, kalau mau buy silakan. Jadi naik ke atas 4750 kita buy. Berikutnya boleh pakai acuan setiap lipatan 50 atau 100 rupiah ya kalau mau tambah lagi atau average up. Target berikutnya masih memungkinkan ke 5000 ya, seperti itu ya. Jadi tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 4750 kalau mau buy atau buyback atau mau average up ya kalau masih punya ya. Kurang lebih itu untuk weekly-nya atau mingguannya untuk BBRI. Nah, kemudian untuk daily chart-nya ini saya sudah gambarkan area buy on weakness-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebelumnya dia sideways atau konsolidasi di area sekitar ini ya, 4360 sampai dengan di sini sekitar 4550-an. Kemudian dia berhasil breakout ke atas ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya gambarkan. Yang sudah punya saran saya kalau belum pasang trailing stop pasang aja di 4600 ya, seperti itu ya. Maksimum stop lossnya di 4460. Jadi artinya kalau dia turun di banyak 4460 lebih baik jual dulu semuanya karena dia akan testing area 4360. Tetapi 4460 ini juga bisa dijadikan acuan sebagai buy on weakness ya. Jadi dalam arti kalau dia turun di banyak 4460, kalau dia sudah berhasil rebound lagi atau mantul ke atas 4460, silakan buy ya, seperti itu ya. Atau pakai acuan yang di bawah ini ya, 4360 ya. Jadi pakai 4460 atau 4360 untuk buy on weakness. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya ya. Kemudian kita belinya kalau dia berhasil rebound ya, atau mantul ke atas, seperti itu ya. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk BBRI masih cukup bagus. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4750 tambah lagi naik ke atas 4800 tambah lagi istilahnya average up ya dan seterusnya ya, sampai target berikutnya di 5000. Itu kalau harian. Memang support resistennya untuk harian agak sedikit berbeda dengan yang weekly-nya tadi ya. Jadi jangan bingung kalau Anda tradingnya swing ya sampai 1 sampai 5 hari ya. Saya sarankan sih mungkin pakai daily chart-nya ya, lebih baik ya. Kalau Anda tradingnya agak jangka menengah ya, sekitar 1 bulanan ya, mingguan, jadi pakai support resistance yang mingguan tadi ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BBRI sejauh ini masih cukup bagus ya. Tapi dia istilahnya di sini setelah breakout tinggi ya, dia berusaha untuk istilahnya sideways atau konsolidasi dulu ya. Sebelum kita tahu arahnya kemana ya, kita tunggu aja. Kalau yang sudah jual ya wait and see ya, tunggu di bawah atau sekalian tunggu breakout buy high sell higher, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Bank Mandiri BMRI. Jadi BMRI ini untuk weekly chart-nya ya, ini sudah saya gambarkan sebelumnya garis-garisnya. Supportnya di 7500 ya. Memang dia sudah naik sebelumnya ya, sempat tertingginya di 7950. Jadi dia saat ini dia akan testing area supportnya di 7500. Yang belum punya kalau mau buy tunggu aja kalau dia dekat dengan 7500. Sebenarnya harga penutupan terakhir dia lumayan dekat dengan 7500 ya. Range-nya pun sebelumnya dia dekat ya, antara 7500 sampai dengan 7700 ya. Jadi strateginya di sini kalau mau buy tunggu kalau dia turun di banyak 7500 ya. Tapi kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7500. Karena kalau belum berhasil rebound dia akan kecenderungan
Kalau di bawah 7.500 dia akan testing lagi area sekitar 7.100 dan 7.000-an ya. Itu support berikutnya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 7.700 garis saya yang sudah saya berikan ya, boleh buy. Jadi buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi atau average up ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7.700, kemungkinan besar dia masih bisa naik ke 8.050 dengan targetnya di 8.600 ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BMRI. Kalau kita lihat di daily-nya, kita lihat di sini dia kan dari atas dia koreksi ya, testing area 7.500. Jadi ini adalah area untuk buy on weakness ya. Kalau misalnya masih mau tunggu, karena ini candlenya kebanyakan dia candlenya merah semua ya, minggu lalu ya. Jadi sebenarnya sih posisi sekarang dia masih cukup wajar ya, istilahnya masih konsolidasi atau sideways, tapi ini sidewaysnya di jalur uptrendnya ya. Jadi selama di atas 7.500 masih cukup bagus. Mau tunggu di area sekitar 7.500 boleh ya. Kalau dia berhasil rebound kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 50 atau setiap lipatan Rp100. Jadi seperti ini sebelumnya ya. Dia naik, kemudian dia turun di bawah 7.500. Kalau berhasil mulai naik ke atas, kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya berikan acuannya untuk trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya untuk BBCA ya. Jadi BBCA ini kalau saya boleh kasih nickname-nya ya. Nickname-nya BBCA itu kepanjangannya dari Bank Capai Antri ya. Jadi kalau kita setor ke BCA kebanyakan sih antri ya. Setahu saya sampai sekarang ya masih cukup ya, nggak sepanjang dulu ya, tapi masih antri ya. Walaupun sekarang musimnya bank digital ya. Jadi untuk BBCA ini kalau kita lihat kita harus sabar aja karena di sini 7950 dia sudah ditembus ke bawah. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah pasang trailing stop di atas ya, karena targetnya saya kasih di 8250. Jadi kalau misalnya gagal ya, biasanya saya sudah sebutkan sebelumnya juga ya, pakai acuan high-nya yang sebelumnya ya, kalau mau pakai trailing stop yang terdekat ya. Jadi kalau kita lihat di sini di high-nya 8175 harusnya sudah pasang trailing stop di sana ya. Kalau dia gagal capai 8250 biasanya pasang trailing stopnya di high sebelumnya. Jadi kalau dia turun kita bisa take profit ya, seperti itu ya. Jadi kalau di saham itu kita jangan terlalu takut untuk pasang trailing stop ya. Jangan punya pikiran, oh Pak Sunar kalau saya pasang trailing stop, kalau saya sudah jual ya kan, kalau dia naik lagi gimana ya kan. Prinsip saya kalau Anda sudah untung, sudah kena trailing stop, jual ya. Jadi lebih baik itu kita itu ketinggalan profit ya, ketinggalan profit daripada kehilangan profit. Dalam arti kalau sudah profit ya kan, sudah kena trailing stop, jual, daripada nanti kalau turun-turun terus nanti keuntungan kita istilahnya terkikis ya, malah habis malah rugi ya kalau misalnya belum pasang stop loss-nya. Walaupun BBCA ini fundamentalnya bagus, tapi kalau misalnya Anda mindsetnya trading bukan investasi jangka panjang, ya tetap perhatikan support resistance garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi strateginya kalau belum pasang trailing stop, pasang aja di dua level di 7875 dan 7750. Kalau misalnya masih punya BBCA. Kalau misalnya belum punya, kalau mau buy ada dua pilihan ya. Pertama buy on weakness di 7600. Kalau dia turun koreksi di bawah 7600, kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya, seperti itu ya. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher, karena strategi di saham itu buy low sell high atau buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout lagi naik ke atas 7950, di sanalah kita mulai buyback ya kalau Anda trading ya. Jadi buy-nya bertahap aja, nanti setiap lipatan 50 atau setiap lipatan Rp100 kita tambah lagi, atau istilahnya average up ya. Seperti itu ya. Di sini acuannya adalah 7600 adalah support psikologisnya ya. Karena sebelumnya dia setelah dari bawah dia naik, kemudian dia selalu bertahan close di atasnya 7600 ya, walaupun sempat low-nya di bawah 7600. Jadi ini area buy weakness-nya. Bukan berarti saya mendoakan turun ke bawah, enggak ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya ada yang kasih komentar di mengenai Antam ya, katanya sih net buy asing masih tinggi ya, kenapa kita nggak langsung HK aja. Nah kalau lihat dari BBCA sini untuk net buy asingnya juga masih cukup tinggi ya, maupun cenderungan turun di sini ya, grafiknya yang kuning ini ya, catnya yang di bawah ini ya. Tapi saya sih nggak lihat asingnya ya, seperti itu. Saya fokusnya ke pergerakan harganya. Jadi pasar itu selalu kasih kesempatan ya.
Jadi saya nggak mengharapkan turun nggak. Jadi kalau misalnya ya, kalau nggak berani beli sekarang ya, tunggu aja buy on weakness atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7950, nah kemungkinan besar dia akan lanjut lagi testing area resistennya sebelumnya ya, 8250. Sebenarnya di sini hanya di 8225, beda 25 rupiah. Itu bisa dianggapkan target price-nya sudah tercapai ya. Karena kalau kita bicara mengenai analisa teknikal target price ya, itu nggak bisa pas persis di garisnya ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya gagal harus pasang trailing stop, pasangnya di high-nya sebelumnya seperti itu ya. Karena di saham itu terus terang aja yang antara buy dan sell ya, itu yang susah itu adalah sell sahamnya. Kalau buy saham itu mudah ya, tinggal satu bid di atasnya kita dapat. Kalau misalnya auto reject atas ya kita tunggu aja. Kalau 1 minggu nggak dapat, seperti ada saham yang barusan IPO, dia bisa arah sampai 2 minggu ya. Jadi kita tunggu aja. Tapi nanti pasti dikasih kesempatan ya. Ketika dia koreksi, kemudian breakout lagi dari resisten terdekatnya, kita mulai buy ya, seperti itu ya. Tapi kalau sell itu memang lebih susah daripada buy. Dalam arti ya, contohnya seperti ini aja mudahnya. Misalnya Anda mau sell 8250, tapi kan belum tentu dikasih ya, seperti itu ya. Jadi kalau kena trailing stop lebih baik jual dulu. Kalau misalnya dia berhasil naik lagi, kalau situasinya sudah bagus ya, kita bisa buyback. Karena buy itu mudah. Nah, seperti itu ya. Jadi strateginya kalau kena trailing stop atau stop loss, nggak perlu disesalkan. Nanti kalau misalnya dia masih bagus, naik lagi ya. Kalau uptrendnya masih bagus, ya kita boleh buyback ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI ya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan di sini untuk BBNI sudah saya gambarkan, ini ada rounding bottom ya. Memang dia berjuang untuk naik ke target price-nya sekitar 8650. Nah, di sini saya sudah gambarkan area supportnya 7950. Kalau dia ditutup di bawah 7950, saran saya lebih baik jual dulu ya. Memang di sini uptrend-nya bagus ya. Kita jangan terlalu takut juga. Nah, di sini kan candlenya hijau, kemudian merah 1 minggu, kemudian besoknya berhasil breakout lagi. Nah, strateginya di sini yang sudah punya boleh pasang trailing stop di 7950. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, naik kemana Pak Sunaria? Naiknya ke high-nya yang sebelumnya ini di area 8200 ya. Jadi naik ke atas 8200 boleh buyback ya kalau misalnya sudah kena trailing stop atau kena profit taking ya. Seperti itu ya. Jadi naik ke atas 8200 boleh buy. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Atau istilahnya average up. Jadi di sini target price berikutnya supportnya di 7575 ya. Mau tunggu di sana. Tunggu buy on weakness atau di dekat support, itu artinya kalau dia turun di bawah 7575, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7575. Jadi buy-nya bertahap aja atau buy high sell higher. Itu grafik mingguannya yang ini ya. Kalau daily kan ya memang garisnya beda ya. Jadi di sini sebelumnya sudah saya gambarkan 7950 ya untuk BBNI ya. Jadi kalau dia naik ke atas 7950, boleh mulai buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah tambah lagi. Ini masih memungkinkan ke 8450. Jadi kurang lebih dia testing di area konsolidasinya lumayan lebar ya, 7575 sampai 7950. Yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu aja di 7400 atau 7575 ya, paling dekat ya. Jadi intinya kalau dia koreksi testing seperti ini ya. Kalau dia sudah mulai rebound higher low di sini ya, di sanalah kesempatan untuk mulai buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya takut ya, nggak takut pun ya kita buy-nya bertahap aja ya, santai aja seperti itu ya. Saya yakin kalau Anda santai, yang penting kalau kita sabar, fokus, disiplin ya, mudah-mudahan kita profitnya luar biasa ya. Sejauh ini yang ngikutin saya sih rata-rata sih profitnya luar biasa ya, seperti itu ya. Karena saya pakai sistem average up ya. Kalau selama trennya masih bagus kita tambah lagi. Jadi nggak ada istilahnya ketinggian, nggak ya, seperti itu ya. Bukan berarti saya selalu nyarankan buy-nya di pucuk, enggak ya, seperti itu ya. Saya bahasnya biasanya dari bawah juga. Kalau dia koreksi kemudian dia sudah berhasil rebound ya saya bahas. Kalaupun dia uptrendnya masih kuat, saya juga sudah sebutkan area buy on weakness ya. Kalau misalnya takut, kalau toh buy high sell higher. Kalau tipe yang suka breakout ya, trading breakout ya. Jadi trading breakout itu memang resiko, tapi biasanya profitnya cepat ya. Seperti itu ya. Seperti ini ya, kita breakout ke atas ya. Jadi saya pasang automatic order buy, breakout dia kena, kan? Ini lumayan. Jadi dari 7950 atau dari high sebelumnya di 8000 ya dia breakout. Ini sampai sentuh sampai 8200 ya. Jadi ya sedikit tapi lumayan lah, dalam satu hari dia cepat ya. Lebih seperti itu.
Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 7950 boleh buy ya, seperti itu ya, bagi yang buy high sell higher. Yang sudah punya mau pasang trailing stop terdekat di 7575 atau pakai acuan swing low yang di sini 7700 ya. Jadi turun di bawah 7700, jual dulu sebagian, turun di bawah 7575, lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area 7400 atau 7250 di sini ya. Wah, lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk BNGA. Jadi BNGA ini sudah pernah saya share ya waktu buy saya di 950 ya. Waktu itu saya bikin short videonya juga ya. Saya buy 950 2 kali kalau salah ya. Dan terus terang aja untuk BNGA saya sudah jual karena kena trailing stop ya. Seperti itu ya. Karena saya sistemnya kalau kena trailing stop saya jual dulu. Nanti kalau dia bagus saya buyback. Nah, kondisi sekarang ini weekly chartnya memang dia di area sekitar 1040 sampai dengan 1095. Ini berdasarkan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Atau di sini low-nya 1035 lah ya. Tapi saya nggak geser garisnya supaya nggak bingung ya. Jadi di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1035. Artinya kalau dia turun lagi di bawah 1035 lebih baik jual dulu sebagian. Kalau dia turun di bawah 1000 jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 1000, dia akan kecenderungan testing lagi area 950-an kurang lebih sini ya sampai 940. Bukan berarti saya mendoakan turun enggak ya. Mudah-mudahan masih bisa naik. Nah, strateginya di sini kalau belum punya, kalau mau buyback atau buy ya yang belum punya ya, tunggu aja kalau dia naik ke atas 1075. Jadi kita strateginya pakai buy high sell higher. Setiap lipatan 20 rupiah kita tambah lagi ya. Naik ke atas 1095 kita tambah lagi. Kemudian naik lagi 20 rupiah di atasnya kita tambah lagi. Target price-nya masih memungkinkan di 1170 dan 1245. Ini support resistennya untuk weekly chart-nya untuk BNGA atau mingguan ya. Jadi kalau yang nggak mau lihat fluktuasi tiap hari pusing Pak Sunar, ya pasang aja automatic order buy dan automatic order sell ya untuk trailing stop dan stop loss di kurang lebih di area support resistennya di chart mingguannya di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk daily chartnya di sini area boundary saya sebutkan di 1005 yang belum punya ya. Jadi tunggu dia koreksi di bawah 1005. Kalau dia berhasil naik atau rebound barusan kita beli. Nah di sini kalau kita lihat pembelian asing luar biasa ya di sini ya naiknya ya. Begitu. Sebenarnya saya lihatnya untuk BNGA ini masih potensial kenaikannya ya. Karena laporan keuangan terakhir dia sudah mulai bangkit ya. Mulai bagus lah seperti itu ya. Jadi mau buy sekarang boleh pakai acuan trailing stop 1025 dan 1005 ya stop lossnya ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1070 atau 1075 tambah lagi atau buy up ya seperti itu ya. Memang support resistennya antara daily dan weekly agak sedikit beda ya pembahasannya ya. Jadi jangan bingung. Di sini kalau kita perhatikan uptrendnya masih bagus ya seperti itu ya. Jadi kalau yang suka perbankan BNGA menurut saya sih masih potensial ya. Dia nggak mahal ya seperti itu ya. Secara PBV dia juga masih tergolong murah ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BNGA. Berikutnya untuk Arto ya. Jadi kalau kita perhatikan Arto di sini ya, grafik weekly-nya memang Arto ini sering banget saya bahas ya di analisa saham harian ya atau analisa saham mingguan. Intinya kalau support resistennya untuk support dan resistennya maksud saya untuk weekly-nya atau chart-nya untuk weekly chart-nya ya. Di sini sudah saya gambarkan 16.800 resistennya. Minggu lalu dia gagal ya. Harusnya ngikutin saya sudah pasang trailing stop ya. Tunggu area buy sekitar 15.000 ya seperti itu ya. Jadi kalau dia nyentuh, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Memang di sini sebelumnya ya kita perhatikan ya. Resisten 16.800 dia koreksi. Nah, 15.000 itu sebagai acuannya. Jadi kalau dia turun banyak 15.000 kita jangan buy karena dia masih resiko. Kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 15.000 kita buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up ya. Targetnya sama 16.800. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 16.800 atau pakai high-nya yang minggu lalu ya 16.900. Kalau kita mau buy silakan ya. Jangan terlalu kaku Pak Sunar. Ini sebelumnya high-nya di area 17.400. Nah, apakah dia naik ke atas 19.800? Paling nanti nggak lama lagi turun lagi ya. Seperti ini sebelumnya ya. Nah, naik kemudian turun lagi. Kita jangan terlalu kaku terhadap analisa teknikal ya. Begitu. Jadi jangan sampai Anda menganalisa teknikal, terus analisa teknikal itu membuat istilahnya tembok ya. Menghalang-halangi Anda untuk
profit ya. Kalau dia breakout resistance-nya, kita jangan ragu-ragu untuk buy atau average up ya, seperti itu ya. Karena kalau dia breakout resistance, dia akan berusaha untuk naik lagi lebih tinggi lagi resistance di atasnya ya. Di sini sudah saya gambarkan di 19.050. Nah, sebelumnya ya. Sebenarnya untuk gambaran garis saya ini sudah saya bahas lama ya. Dari tahun lalu ya. Garisnya kurang lebih sama ya. Jadi bukan karena sudah terjadi itu saya gambarkan, enggak ya. Jadi ini kurang lebih mingguannya. Kalau trading swing harian, di sini saya buy on weakness saya kasih dua ya, 16.000 dan 14.500. Jadi intinya kalau dia turun dari atas ya, turun di bawah 16.000, lebih baik jual dulu. Kemudian kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 16.000. Memang yang terakhir Pak Sunar dia berhasil naik ke atas 16.000. Tapi ternyata gagal lagi Pak Sunar, gimana? Ya stop loss-nya jangan terlalu dekat. Jadi pasang aja di 15.500 dan 15.000 ya, seperti itu ya. Fluktuasinya memang tinggi ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, dia dari 16.525 dia turun koreksi sampai di area sekitar 15.050. Kemudian dia berhasil naik lagi. Ya strateginya kita belinya bertahap dan pasang trailing stopnya atau stop loss-nya bertahap juga. Atau tunggu area buy on weakness berikutnya di sini ya, 14.500. Intinya untuk Arto, selama dia bertahan di atas 14.500 dia masih cukup bagus ya. Itu pendapat saya. Jadi memang sebelumnya dia turun di bawahnya ya, sempat di bawahnya. Tapi dia begitu rebound lagi, disitulah kesempatan kita untuk buyback atau istilahnya itu re-entry ya, masuk kembali ya. Kalau misalnya sudah take profit atau sudah kena trailing stop atau sudah kena stop loss ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini untuk Arto kurang lebih cukup ya. Support resistance-nya sudah saya gambarkan lumayan jelas. Ini sudah saya bahas totalnya ada 6 saham untuk saham perbankan yang Buku 4 dan Arto ini ya, yang saham digital yang salah satunya yang terbesar ya. Kurang lebih cukup ya untuk saham perbankan. Jangan lupa untuk cek playlistnya untuk analisa saham mingguan untuk yang lainnya ya. Jadi bukan hanya satu video ini aja, ada beberapa video ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kebanyakan kritikan saya itu ngomongnya kecepatannya. Jadi kalau saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speednya dari videonya diperlambat ke 0,75 ya. Jadi di YouTube itu kan ada setting video playbacknya diperlambat 0,75. Biasanya kalau kecepatan seperti itu ya. Karena terus terang aja yang saya bahas banyak, jadi memang ngomongnya agak cepat ya, seperti itu ya. Susah ya ngubah istilahnya bad habit juga sih ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan masih bermanfaat lah ya, tinggal diperlambat aja playback speednya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.